SPD, jabatan sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Sumatera Barat. Pak, saya ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan, baik terutama sebagai pimpinan sekolah ya di SMP 15. Nah, Bapak selama ini bagaimana Pak bisa tahu atau mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral? Caranya Pak tahu tuh bagaimana? Oh, ini dilema etika, ini bujukan moral ya. Baik, terima kasih, pertanyaan yang cukup menarik. Bisa coba memberikan jawaban. Selama ini yang saya hadapi yang namanya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, itu yang pertama itu tentang dilema etika itu saya melihat selalu punya acuan di peraturan sekolah yang sudah kami terapkan, sehingga selalu mengacu pada aturan. Sehingga kalau misalnya contoh sederhana, jika siswa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan sekolah atau tata tertib sekolah, maka siswa tersebut akan diberi sanksi. Sehingga ini menjadi efek jerah bagi siswa-siswa yang lain. Nah, sementara dalam bentuk bujukan moral, yang jelas saya tetap tegas bahwa selama ini saya sebagai pimpinan di sini, saya selalu arahnya kepada peraturan dan tata tertib sekolah, sehingga kalau yang namanya bujukan moral yang jelas pada prinsipnya bahwa dia lebih cenderung pada subjektif, sehingga saya sebagai pimpinan, saya mengambil suatu keputusan harus benar-benar objektif. Iya, baik. Nah, selama ini bagaimana sih Pak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama bila ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini benar, yang ini benar. Nah, Pak, cara mengambil keputusannya itu bagaimana selama ini? Saya lebih cenderung mengambil suatu keputusan itu cenderung harus seadil-adilnya. Yang pertama, saya lihat contoh misalnya salah seorang siswa, contoh ya, itu salah seorang siswa yang sementara misalnya dia di kelas 9. Nah, dalam hal ini dia melakukan suatu tindakan yang merugikan pertama diri sendiri, bahkan di pihak sekolah. Misalnya dia menyalahgunakan narkoba. Siswa tersebut kalau sesuai dengan undang-undang harus digiring ke, katakanlah dia di penjara misalnya. Tapi kalau kita kembali ke undang-undang sistem pendidikan, dalam arti undang-undang pasal 31 ayat 1 kalau tidak salah, sebagai warga negara berhak mendapat pengajaran. Sehingga dalam kasus ini saya melihat kalau saya mengabaikan karena keputusan sekolah, tapi selain keputusan sekolah atau instruksi dari sekolah, karena siswa ini sudah melangkahi tata tertib atau tata tertib sekolah, kalau saya sudah menginstruksikan seperti itu, maka kita juga semacam melanggar undang-undang juga, karena tuntutan undang-undang. Maka dalam hal ini saya tidak bisa berpihak ke salah satu, misalnya saya cenderung, makanya saya harus bagaimana cara sehingga siswa itu benar-benar dia bisa melakukan ujian, panggil dan memberikan pembinaan yang sebaik-baiknya. Sehingga mungkin saya juga berkoordinasi di dalam hal ini dinas pendidikan, karena mungkin mereka ini belum tahu dia punya efeknya ke depan apabila cara menggunakan narkoba ini dampaknya seperti apa, sehingga mungkin dibuat pernyataan yang khusus spesifikasi buat yang bersangkutan sehingga dia tidak bisa mengulangi perbuatan seperti itu.
sehingga siswa itu bisa diikutsertakan dalam ujian karena demi dia punya masa depan. Terima kasih. Baik. Jadi berdasarkan pertanyaan sebelumnya, Pak lebih cenderung bagaimana memberikan keadilan terhadap siswa, terutama masa depan siswa lebih dititik beratkan seperti itu, Pak ya. Jadi bagaimana agar anak itu seperti contoh tadi bilangnya harus bisa ikut ujian. Iya. Kemudian yang ketiga, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ada enggak langkah-langkahnya untuk melakukan pengambilan keputusan itu biasanya? Apakah misalnya bertemu dengan dewan guru, dengan komite, atau bercerita dengan orang tua? Langkah-langkahnya biasanya bagaimana dulu? Yang pertama, jika terjadinya kasus-kasus seperti itu, yang jelas salah satu lembaga di sekolah, lembaga yang independen yang disebut dengan komite, maka yang jelas saya mengundang ketua komite beserta stafnya dan teman-teman guru bagaimana kita memecahkan suatu masalah atau kasus terjadi, sehingga disitulah terjadi semacam merembuk suatu masalah itu dan harus mengambil suatu keputusan, dan keputusan itu dia selalu tersentuh kepada peraturan dan perundang-undangan yang selalu bersentuhan dengan pendidikan itu sendiri. Nah, berarti itu terkait dengan pertanyaan saya ke berikutnya, Pak, sepertinya. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektif, jadi cepat pengambilan keputusan, cepat dan tepat. Kalau menurut Pak selama ini apa saja yang menurut Pak anggap paling efektif? Ketika ada kasus seperti itu, cara cepatnya bagaimana? Ya, cara cepatnya apabila oknum ya atau siswa tersebut dia melakukan ada pelanggaran yang terjadi di sini, yang jelas siswa tersebut dipanggil bahkan sekaligus dengan orang tua, dipanggil ke sekolah, bahkan sama-sama dengan ketua komite, sehingga mereka secara sekaligus dengar bersama penjelasan. Bahkan saya lebih cenderung itu wali kelas juga diikutsertakan, sehingga siswa itu semacam dia terkontrol oleh semua elemen-elemen yang terbaik di sekolah maupun di luar sekolah, sehingga sebentar nanti disampaikan atau diberikan penjelasan bahwa kalau perbuatan kamu seperti ini melanggar, sanksinya ini. Kalau perbuatan seperti ini, sanksinya ini. Sehingga di situ barangkali ada solusi atau semacam penyampaian dari atau masukan dari ketua komite, bahkan wali kelas, bahkan dari siswa itu sendiri, sehingga menjadi efek jerah buat siswa itu ke depan. Itu dia sudah bisa berpikir, bisa kembangkan dia punya potensi yang ada. Sesungguhnya ini yang harus saya buat di sekolah ini. Baik. Nah, kira-kira selama ini Pak dalam mengambil keputusan itu ada tantangan nggak sih Pak untuk kasus yang sama-sama benar dilema etika tadi? Ada tantangan nggak, kesulitan? Ada. Boleh diceritakan sih? Tantangan begini, sama seperti yang saya contohkan, seperti terjadi kemarin di sekolah ini. Itu di saat siswa ini kegiatan proses belajar sampai jam terakhir, itu kadang-kadang di saat jam istirahat ada siswa yang di luar sekolah ini, baik itu mereka sudah lulus di SMA, jenjang SMA atau sederajat, yang mungkin berada di kedua desa selalu mengganggu aktivitas di sini. Nah, sehingga dia terjadi masalah perkelahian dan sebagainya. Maka yang jelas saya terpaksa harus mengkoordinasi dengan dua kepala desa, baik desa Tuada maupun desa Tedungi, diundang secara tertulis dan dipanggil siswa yang di luar sekolah ini untuk bagaimana menyelesaikan kasus-kasus seperti itu, sehingga semacam diberikan dia punya aturan-aturan sekolah yang berlaku di sini, disampaikan kepada mereka, dan khusus masukan kepada kedua pemerintah desa, baik desa Tuada maupun Tedungi, sehingga kedua desa ini saling memberikan kontribusi, saling memberi pengawasan, baik siswa yang alumni di SMA atau siswa yang di luar sekolah ini, semacam ada pengawasan dari kedua desa, sehingga
dia tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama seperti mereka lakukan. Sehingga mungkin ada sanksi-sanksinya. Nah, kalau kalian di sekolah lain datang semacam tidak memberikan kenyamanan di sekolah ini, maka sanksinya seperti ini. Kalian akan berhadapan dengan pihak yang berwajib misalnya, karena tidak merasa nyaman begitu. Nah, itu yang saya lakukan, yang tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang saya lakukan seperti itu. Jadi selama ini kalau misalnya ada yang misalnya desa, tidak selamanya dua desa, ada yang dari desa Tuada, ya saya panggil kepala desa Tuada. Saya selalu koordinasi kepada pemerintah desa, karena suatu pendidikan yang baik itu bukan dia berjalan di suatu lembaga itu sendiri, tapi harus ada keterkaitan antara pemerintah desa dan pihak sekolah. Dalam hal ini lembaga sekolah, dia harus kerjasama yang baik, ditambah dengan stakeholder yang kaitannya dengan pendidikan itu sendiri. Sehingga dalam hal ini kita jalankan pendidikan itu atau sekolah itu, saya kira itu masalah tapi tidak begitu rumit, karena selalu diselesaikan oleh kedua belah pihak itu, baik sekolah maupun pemerintah desa. Berarti selalu koordinasi dengan pihak lain gitu ya. Nah, kira-kira Pak ada nggak sih jadwal tertentu atau apa ya dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat, misalnya terjadi dilema etika, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa? Maksudnya ketika menemukan dilema etika ini begini, Pak mau selesaikan di tempat, ataukah ada tahapan atau bukan tahapannya? Jadwal tertentu yang Bapak lakukan? Baik, terima kasih, pertanyaan cukup menarik. Kalau sistem yang saya menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi, dilema yang terjadi, itu saya dibuat jadwal. Misalnya hari ini saya menyurat, besok misalnya tanggal berapa, misalnya hari ini saya menyurat, mungkin besok yang hadir, dan kami selalu selesaikan di ruangan saya, Di ruangan Pak di ruangan saya. Siap. Iya. Jadi tahapannya menyurat dulu. Baik, Pakai jadwal begitu. pakai jadwal terjadwal. Tadi Pak menyampaikan di pertanyaan saya sebelumnya tentang berkoordinasi dengan pihak desa ataupun komite. Apakah orang-orang itu merupakan faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu mengambil keputusan dilema etika, Pak? Iya, salah satu komite sekolah. Jika saya menghadapi dilema semacam itu, saya butuh masukan kontribusi buat mereka, baik dari komite sendiri secara internal, bahkan saya juga butuh di sistem pemerintahan desa. Bagaimana menurut Bapak lihat, kebetulan sekolah ini berada di tengah-tengah kedua desa ini, sehingga mungkin Bapak kepala desa kedua desa ini, baik Bapak kepala desa Tuada maupun Terduni, itu saya yakin dan percaya bahwa Bapak lebih cenderung melihat atau jeli untuk melihat kondisi sekolah ini yang terjadi, mulai aktivitas mulai dari dia masuk sampai pulang dan besok lagi dan seterusnya. Sehingga itu yang saya dapat. Jadi kalau dikatakan bahwa ada yang semacam membantu saya untuk menyelesaikan, itu tetap saya butuh mereka punya saran, masukan, dan pendapat. Terakhir nih Pak, dari semua yang sudah Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan termasuk diskusi kita, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan dilema etika yang sama-sama? Ada enggak pelajaran yang bisa Pak petik sebenarnya? Pembelajaran maksudnya apa ya, pengalaman, pesan moral yang Pak bisa petik dalam mengambil keputusan selama ini untuk Bapak sendiri, untuk sekolah. Ya, baik, terima kasih. Saya lebih cenderung kalau dilihat dari hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak saya bisa petik dipetik dari ini, maka kurang lebih 1 tahun sekian apa yang saya alami itu banyak hal. Yang pertama misalnya ada hal-hal yang terkait dengan kasus-kasus yang dibuat oleh siswa. Saya lebih cenderung untuk mengarahkan siswa itu kepada
keadilan itu sendiri. Dalam hal ini dia tidak terlepas dari peraturan sekolah. Oh ya. Yang jelas sekali sudah kita tegakkan peraturan sekolah, terutama yang paling spesifik itu tata tertib sekolah, karena tata tertib sekolah itu adalah penjabaran dari para peraturan pemerintah atau sistem pendidikan nasional itu dijabarkan menjadi peraturan sekolah, dan apabila kita arahkan ke situ, maka yang jelas siswa itu pasti dia melakukan hal-hal itu, presentasinya masalah-masalah kasus-kasus yang arahnya negatif dia semakin kecil atau berkurang. Nah, sehingga langkah-langkah yang saya tempuh selama ini, saya selalu cenderung kepada peraturan dan harus berkeadilan. Aturan dan keadilan, Iya. supaya jadi pesan yang tadi Bapak ingin sampaikan, peraturan. Terima kasih. Nama saya Hamdan Riau, sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 31 itu pada 2 Januari tahun 2020. Baik, terima kasih Pak atas perkenalan singkatnya. Saya akan bertanya beberapa hal terkait pengambilan keputusan di sekolah. Jadi yang selama ini praktik yang sudah dilakukan oleh Pak, pengalamannya seperti apa? Nah, di sekolah kan kadang kita bisa menemukan kasus-kasus entah itu dilema etika atau itu bujukan moral. Kira-kira selama ini bagaimana sih Pak caranya bisa tahu atau identifikasi, oh yang ini dilema etika, yang ini bujukan moral. Caranya selama ini yang Pak lakukan bagaimana? Yang sering saya lakukan, yang saya temui di sekolah itu, terutama pada waktu saya di SMP Negeri Satap 1 itu banyak yang saya temui itu, antara lain karena pada waktu itu saya lihat itu guru-guru itu pada waktu masuk mengajar mereka sering isap Merokok. Padahal di dalam ketentuan dana BOS juga pada saat itu melarang, di BOS juga melarang bahwa seorang guru itu tidak bisa bukan cuma di kelas tapi lingkungan sekolah pun dilarang merokok. Karena itu dengan berbagai macam pertimbangan saya ambil sikap untuk bagaimana cara menyelesaikan itu sehingga tidak bisa mengorbankan pihak guru maupun pihak siswa sendiri. Nah, oleh karena itu dengan berbagai macam cara, saya punya cara itu, kalaupun dalam hal yang saya lihat harus selesaikan di sekolah, dan itu juga yang kita harus selesaikan. Kita tidak perlu menunggu dan menanti lagi, sebab kalau kita menunggu dan menanti berarti masalah itu dia tetap berkembang terus. Nah, terus dalam penyelesaiannya saya memanggil guru, terus saya berikan penjelasan pada guru tentang bagaimana itu petunjuk, bagaimana itu juknis yang menjelaskan bahwa seorang guru itu tidak bisa di depan di depan siswa atau di lingkungan sekolah. Itu pun untuk guru. Sedangkan di siswa saya mengimbau kepada siswa, apapun dilakukan guru kita harus melihat. Kalau seperti itu kita tidak ikut, terutama hal yang seperti itu. Iya. Berarti itu tadi termasuk, kalau menurut Pak itu dilema etika atau bujukan moral? Itu kalau saya itu dilema etika. Dilema etika ya menurut Pak ya. Baik. Nah, menurut Pak nih selama ini bagaimana Pak menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah jika kasus-kasus itu sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Jadi dua-duanya memiliki kepentingan yang sama-sama benar. Selama ini Pak cara mengambil keputusannya bagaimana? Mungkin bisa juga dari contoh yang mungkin Pak pernah alami. Oh, kalau saya pernah alami di dalam hal seperti itu saya kasih misalnya contoh dalam setiap semester pembagian laporan pendidikan. Nah, laporan pendidikan ini kan kita sudah memakai program. Ya. Program. Jadi setiap tanggal berapa kita harus membagikan laporan. Kadang-kadang itu ada halangan guru tertentu, terus mereka memberikan alasan begini. Tapi karena saya punya pertimbangan bahwa segala hal itu lebih tepat, lebih baik, apapun yang menjadi kendala itu tetap saya komitmen dengan yang menjadi kesepakatan orang pada awal membuat program sekolah itu sendiri. Saya kasih contoh misalnya kemarin pada saat
pembagian laporan, ada kita pertemuan, ada teman-teman guru lain yang menyatakan bahwa nanti kita masuk saja baru kita terima lapor. Saya punya alasan, saya bilang kita kalaupun kita berusaha untuk masih bisa terima sekarang, kenapa kita harus tunggu masuk lagi? Ya. Sebab kita tidak tahu besok atau sebentar halangan, kita tidak tahu nih. Kalau kita masuk lantas wali kelas 1 atau 1 halangan, kira-kira bagaimana lagi? Makanya saya selalu mengambil keputusan itu dalam hal lebih tepat, lebih baik, dan sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Oke, lebih tepat lebih sesuai dengan program. Ya. Kira-kira nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak lakukan untuk menghadapi kasus-kasus seperti itu? Nah, ini langkah yang saya lakukan kemarin yang kebetulan pas pada saya di SMP Satap 1 itu, yang sebelum berubah nomenklatur sekolah menjadi SMP 15 itu ada yang ternyata terjadi di sana. Itu ada 2 siswa saya. Itu 2 siswa itu mereka itu malas belajar, terus semua saran guru-guru kalau boleh itu yang bersangkutan harus dikeluarkan. Karena saran seperti itu saya harus undang orang tua dan semua guru, dibicarakan sama-sama. Kan dalam mengambil keputusan, sebelum saya mengambil keputusan, saya perlu memberikan penjelasan sedikit di pihak teman-teman guru bahwa kita ditugaskan di sini untuk mendidik, terlepas daripada kita sebagai guru yang mengajar, kita juga mendidik. Iya. Yang mengajar bagi saya itu hal yang tidak terlalu berat, tapi mendidik itu hal yang berat. Iya, Nah, oleh karena itu hal-hal seperti yang terjadi di antara 2 siswa itu hal yang menurut saya itu sangat berat di antara sekolah yang saya pimpin itu. Tapi ternyata alhamdulillah, baik itu dari pihak sekolah maupun dari pihak orang tua itu punya pertimbangan baik, sampai selesainya yang bersangkutan 2 siswa tersebut sampai mengikuti ujian, sampai lulus, bahkan hari ini sampai selesai di SMA. Nah, oleh karena itu saya berpikir bahwa kira-kira keputusan mengambil kebijakan dan keputusan seperti itu sangat baik sekali buat saya. Baik, jadi kalau boleh saya lebih singkatnya begini, berarti di sekolahnya Pak yang lama ada 2 siswa yang malas sekolah. Kalau boleh tahu Pak, malasnya tuh sampai tidak masuk berapa lama, terus itu pada saat apa orang tua atau guru minta dia tidak dinaikkan atau dikeluarkan? Iya. Itu pada saat dia masuk itu pada saat pelajaran tertentu saja, tidak semua pelajaran yang dia, karena itu menjadi pertimbangan saya. Kenapa cuma pelajaran tertentu yang dia tidak masuk, sementara yang lain dia masuk. Nah, oleh karena itu sehingga saya itu rapat dengan semua guru, termasuk guru yang bersangkutan itu. Karena guru juga seperti itu, artinya lambat masuk, kadang-kadang tidak masuk. Jadi karakter itulah yang membawa sehingga anak itu dia tahu bahwa kalau pelajaran ini kita tidak perlu datang. Kenapa? Karena guru juga begitu. Tapi kita mengambil keputusan tidak pernah korban sepihak. Ya. Oke, baik, saya dapat poin Pak. Nah, menurut Pak untuk kasus yang tadi Pak sampaikan seperti itu, langkah yang efektif dalam mengambil keputusan seperti itu gimana Pak? Yang paling efektif? Yang pertama saya ke siswa dulu. Ya. Saya memanggil siswa itu dan wawancarai, tanya bagaimana yang bersangkutan ini kalau setiap jam pelajaran ini kamu tidak masuk. Itu yang dia alasan pertama, guru ini tidak masuk. Kalaupun masuk cuma marah-marah, sehingga kami juga takut untuk mau masuk. Tapi kenapa kok guru ini kamu senang? Padahal mirip-mirip hampir sama. Ya, tapi guru itu kurang terlalu marah. Malah kita tidak tahu, selalu ajar bagaimana supaya kita cepat tahu. Sehingga kami itu senang dari. Nah, karena dengan dapat informasi itu, saya harus ke pertemuan sama guru dulu. Setelah itu baru saya undang itu orang tua untuk mencari tahu. Kenapa? Karena informasi orang tua bahwa mereka setiap pagi itu tetap dengan seragam lengkap dan keluar ke sekolah. Ternyata sampai di sana kalau dia jam guru itu mereka langsung menghilang. Jadi akhirnya ketemu semua sama-sama ketemu, dapatlah
jalan penyelesaian sehingga mereka bisa selesaikan dengan waktu yang ditentukan. Dan keputusan kan tetap ada di Ada di Pak. Pak ya. Waktu itu keputusan Bapak adalah Harus ikut ujian harus ikut ujian. dan guru yang bersangkutan juga dia terima bahwa itu adalah juga kelalaian dia. Oke, baik. Nah, menurut Pak ada tidak sih Pak tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti itu tadi contohnya? Itu kalau saya ada sih tentangan, tapi kalau itu bagi saya itu hal yang biasa. Kenapa tidak? Kalau jika kita mengambil keputusan yang bersangkutan itu dia itu anak-anak itu dia lalai. Saya kasih contoh kemarin dia sakit, bukan dia lalai, dia sakit. Tapi karena justru guru yang lain ini tidak tahu, dia vonis bahwa itu. Kenapa kemarin harus kasih itu? Saya sudah coba cek dulu informasi. Ternyata cek, dapat tahu bahwa yang bersangkutan sakit. Oh, jadi perlu ada komunikasi. Ada komunikasi. Jadi tidak ada tantangan selama ini ya. Baik. Nah, dalam menyelesaikan kasus yang tadi Pak sampaikan, kira-kira ada jadwal tertentu yang untuk Bapak lakukan untuk menyelesaikannya, ataukah Pak langsung menyelesaikannya di tempat? Saya menyelesaikan di tempat. Tapi sebelumnya ada jadwal yang saya tentukan untuk guru dan baik itu guru maupun siswa yang bersangkutan. Kalau guru saya memiliki absen rahasia. Ya. Absen itu yang nanti serentak biar bisa dia datang itu jam berapapun dia datang, saya tidak perlu ini. Tapi saya cek nanti sebentar saya banding dengan absen yang Di sama-sama itu. Oke, berarti ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Ada tidak Pak seseorang atau faktor-faktor yang mungkin bisa membantu Bapak atau mungkin selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan yang dilematis seperti itu? Itu kalau membantu saya dalam hal itu ada teman-teman saya ada teman-teman kepala sekolah yang sekolah-sekolah besar sama dengan Pak Halil. Nah, itu yang saya banyak temui hal-hal yang begitu di Paitua jaga sering kalau curhat itu kan saya jaga curhat itu bilang oh kalau gitu kamu pakai trik begini, kamu pakai begini, kamu pakai begini. Sekalipun kamu jangan terlalu ini, jangan sampai mereka itu merasa minder terhadap kamu. Kamu harus biasa saja. Nah, nanti kamu punya catatan khusus yang ada, tapi itu jangan kasih dia. Kalau boleh kamu sudah tahu, teman-teman lain tidak perlu tahu. Itu yang saya jaga. Ya, jadi tetap ada orang yang diajak berkonsultasi Pak ya. Nah, dari semua yang telah Bapak sampaikan, kira-kira yang Pak sampaikan tadi di sini dan pengalaman Pak selama ini dalam mengambil keputusan, kira-kira ada pembelajaran tidak Pak yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang dilema etika itu? Ada nggak pesan moral atau mungkin pelajaran yang Bapak terima yang bisa Bapak petik itu apa kira-kira? Kalau saya terima itu, kalau saya sebagai kepala sekolah itu saya artinya dalam segala mengambil keputusan itu saya harus dilihat dari berbagai macam masukan. Ya. Baik itu saran dari pihak orang tua, saran dari siswa sekalipun mereka itu siswa, dan saran teman-teman guru, dan yang teristimewa sekali itu dari pihak komite. Sebab komite itu kalaupun apa yang saya hadapi baik itu masalah kenakalan yang terjadi di sekolah ataupun kadang-kadang guru ini faktor yang hal-hal yang terjadi di rumah bahkan yang bersangkutan itu bawa sampai ke sekolah itu saya selalu koordinasi dengan komite dan komite itu selalu memberikan informasi dan saran kalau boleh keputusan yang saya ambil itu harus sama-sama, kalau bisa sepihak, dan kalaupun itu yang saya terpaksa harus yang membuktikan bahwa yang si A pihak orang tua, anak atau pihak guru itu salah, tapi itu tidak pernah dinampak oleh yang bersangkutan. Yang tahu persis cuma hanya saya pribadi. Jadi kalau boleh saya simpulkan, segala keputusan yang diambil perlu ada komunikasi, tidak boleh secara sepihak, begitu ya. Terima kasih banyak Pak Kepsek sudah memberikan